Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kalian pelajari ya di di web iOS. Kemarin kalian sudah mempelajari materi satu ini ya, mulai dari object linking, kemudian table of content, table of reference, mail merge, dan terakhir belajar Visual Basic Application di Microsoft Excel. Nah, nanti kita akan membuat sebuah aplikasi input data sederhana menggunakan Visual Basic Application di Microsoft Excel. Nah, nanti materinya saya taruh di materi 2 ini ya. Nah, bagi yang belum selesai melihat videonya, silahkan dilihat ya. Di iOS sudah saya siapkan videonya. Yang ini ya, silahkan dilihat dulu. Nah, FBA itu sendiri apa? Jadi Visual Basic Application itu adalah turunan dari bahasa pemrograman Visual Basic ya. Tapi berbeda dengan Visual Basic yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi standalone atau dia berdiri sendiri. Jadi FBA ini dia sifatnya bekerja di atas sebuah aplikasi. Bisa di PowerPoint, bisa di Excel, bisa. Nah, langkah yang pertama adalah kita buka dulu Excel ya. Nah, silahkan dibuka Excelnya. Di sini saya menggunakan Excel versi tahun 2016 ya. Mungkin kalau kalian masih menggunakan versi yang lainnya tidak apa-apa. Ada versi 2007, kemudian 2010, tidak apa-apa. Ini sebentar. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengeluarkan tab developer ya. Perhatikan di Excel ini. Di sini ada tab home, tab insert, tab page layout, formula, data review, dan view. Nah, untuk membuat Visual Basic Application, kita butuh satu tab lagi, namanya adalah tab developer. Nah, caranya untuk mengeluarkan tab developer ini ya, langsung saja kita klik file ya, klik file ini, kemudian option, kemudian di sini kita pilih customize ribbon. Nah, perhatikan di sini ada salah satu menu yang tidak terpilih ya. Di sini ada yang namanya developer. Nah, kita klik dulu, klik developer sehingga dia sudah tercentang kondisinya. Kemudian kita klik OK. Nah, perhatikan di sini akan muncul tab developer ya. Nah, tab inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat untuk menggunakan Visual Basic for Application. Yaitu yang pertama ya. Nah, untuk Office versi yang lainnya, misalkan kalau kalian menggunakan versi tahun 2007, silakan nanti browsing aja di internet ya. Silakan browsing menggunakan kata kunci cara menampilkan tab developer di Microsoft Excel berapa, misalkan di Excel 2007 ya. Nah, kalau di 2007 nanti seperti ini ya. Jadi beda versi nanti beda untuk menampilkan tab developernya. Nanti silahkan di browsing aja pakai kata kunci cara menampilkan tab developer di Excel. Nah, tahun berapa silahkan dilihat Excelmu itu tahun berapa. Oke, berikutnya setelah mengeluarkan tab developer,
kita membuat datanya dulu ya. Kita membuat data yang akan diinput. Yang pertama di sel A1 nomor, di B1 nama, C1 alamat, dan D1 nomor handphone. Oke. Dan silakan diatur ya. Untuk panjangnya silakan diatur aja, dikira-kira kalau alamat nanti panjang ya ini tinggal digeser aja. Ini saya kasih warna kuning, saya tebalkan, ratanya tengah, kemudian saya blok. Nah, di sini dikasih border ya, saya pilih all border. Nah, ini adalah tempat kita untuk melakukan input data nanti. Berarti kan ini di sheet 1 ya, ini namanya sheet 1. Oke, yang ini sudah selesai ya. Kita menyiapkan tempatnya dulu untuk input data. Nah, berikutnya kalau sudah, kita baru masuk ke developer. Klik tab developer, kemudian klik Visual Basic. Nah, nanti akan muncul jendela Microsoft Visual Basic for Application. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kita kenali dulu user interface-nya. Di sini itu VBA project-nya. Jadi ini nanti di sini ada sheet 1, ada, kalau diklik kanan nanti ada insert user form, insert module, ataupun insert class module. Nah, nanti kita gunakan yang user form dulu ini. Nah, kemudian bawahnya ini adalah properties. Jadi properties itu untuk mengatur semua properties yang ada di project sini. Nah, yang pertama silakan diklik di sini ya. Klik, kemudian klik kanan, pilih insert, pilih user form. Nah, nanti muncul ini ya. Untuk mengatur lebarnya silakan di drag aja ini segini. Kemudian ini toolbox-nya saya geser ke sini. Nah, di sini muncul ada toolbox. Kemudian di sini ada properties. Nah, di sini adalah formnya. Kita ubah beberapa pengaturan dulu ya. Di user form ini kita rubah namanya ya. Di atas ini kan tulisannya user form 1. Nah, untuk merubah tulisan ini diklik sini, kemudian di properties silakan kalian ke option caption ya. Ke caption, kemudian diganti forum input data. Nah, maka di forum ini nanti akan berubah tulisannya ya. Ini. Jadi forum input data sesuai yang kita tuliskan di caption tadi. Kemudian kita masukkan di toolbox ini. Di toolbox ini kita masukkan di toolbox ini ada banyak sekali tool ya. Ada label, ada text box, ada combo box. Nah, nanti sementara kita menggunakan 3 aja, label, text box, sama comment button. Nah, yang pertama kita klik yang ini, yang label simbolnya huruf A ini ya. Diklik, kemudian klik di sini, di propertiesnya, di caption ini kita ganti nama. Nah, nanti dia di sini berubah ya. Klik lagi label, klik, kemudian klik di sini. Di captionnya kita ganti alamat.
Berikutnya satu lagi label, diklik, klik di sini, kita kasih nama nomor handphone. Nah, jadi namanya ini itu sesuai dengan data di Excel yang kita buat tadi ya. Di sini kan ada nama, alamat, handphone. Nah, kita sesuaikan namanya di sini. Nah, setelah label, kita masukkan yang namanya text box ya. Yang ini sebelahnya label tadi. Klik text box, kemudian klik di sini. Nah, kita drag aja panjangnya. Sini. Nah, di propertiesnya di bagian name ini ya, kita tuliskan T nama ya, T nama. T itu untuk singkat aja dari text box, kita singkat T aja. Tapi untuk menamanya bebas ini sebenarnya. Kemudian di captionnya nggak usah, cukup di name ini aja ya, T nama. Kemudian insert lagi text box, klik, sama kayak tadi. Kemudian di propertiesnya di bagian name kita kasih nama T alamat. Oke, satu lagi, klik text box, klik di sini, kita kasih nama di propertiesnya di bagian name T pun gitu aja ya, pun ya. Nah, kalau kurang rapi silakan diatur-atur sendiri dulu ya. Nanti silakan ini di drag bisa labelnya, jadi biar nanti nampak rapi ya. Nah, label, 3 label sudah, 3 text box sudah. Berikutnya kita berikan tombol ya. Untuk memberikan tombolnya, kita pilih yang comment button. Diklik ini ya. Klik, drag sini. Nah, kemudian di name-nya sini, di propertiesnya kita kasih nama CMD simpan. Kemudian di captionnya kita kasih nama simpan. Ya, di name-nya kita kasih nama CMD simpan. Di captionnya kita kasih nama simpan. Kemudian kita tambahkan lagi satu tombol. Klik comment button. Klik di drag, ukurannya disesuaikan dengan tombol simpan tadi. Kemudian di name-nya kita kasih nama CMD batal. Kemudian di bawah di bagian caption kita ganti batal. Nah, jadi ada dua tombol ya, tombol simpan dan tombol batal. Tombol simpan nanti fungsinya untuk menyimpan isian kita, tombol batal adalah keluar dari aplikasi, jadi tidak jadi untuk menginput data. Nah, jadi seperti ini ya untuk desain di forumnya, seperti ini. Nah, supaya forum input data ini bisa berfungsi, dia harus diberikan yang namanya perintah ya. Nah, perintah di sini namanya adalah pemrograman. Kita double klik di tombol simpan ini. Ya, silakan di double klik tombol simpan, double klik. Nah, nanti dia akan masuk di ini ya, CMD simpan. Klik
Kemudian kita tuliskan perintahnya. Yang pertama kita tuliskan sheet ya. Sheet buka kurung tanda kutip 2 sheet lagi sheet 1 karena tadi di Excel yang tadi itu datanya ada di sheet 1 ya. Kemudian kutip 2 tutup kurung titik activate. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan sheet 1 tadi ya. Ya, jadi perintahnya sheet pakai S, kemudian buka kurung kutip 2 sheet 1 tanda kutip 2 tutup kurung titik activate. Kalau sudah kita enter. Di bawahnya row itu baris ya. Nah ini kan baris, kita ada di baris 1 ini kan, nama itu ada di baris 1, jadi row 1 tulisan row 1 sama dengan worksheet function titik count A. Nah ini kan muncul kan, pilih yang count A, buka kurung ringnya adalah ini tanda kutip 2 B besar titik 2 B besar lagi tanda kutip 2 tutup kurung 2 kali ya. Kemudian plus 1. Nah, ini fungsinya nanti ketika di inputannya nanti akan berada di bawah-bawahnya. Jadi setelah input nanti hasilnya di bawahnya. Enter. Kemudian cells buka kurung row 1, 2. Nah, perhatikan row 1, 2 itu adalah miliknya nama ini ya. Row 1 barisnya 1, komanya 2 berarti nama, ya kan? Tutup kurung titik value sama dengan, nah kita panggil text box-nya apa namanya tadi? T nama titik value. Jadi row itu nanti di row 1, 2 itu nanti tempat untuk memasukkan hasil teks yang dituliskan di text box T nama tadi. Berikutnya bawahnya cell dan row 1, 3 tutup kurung titik value sama dengan T alamat titik value. Ini sama ya, cuma dia beda di row-nya, row yang terakhir 3 itu sama di text box-nya. Yang kedua ini adalah tadi namanya adalah T alamat kan. Kurang satu lagi cell kemudian row 1, 4 tutup kurung titik value sama dengan T tadi namanya T apa tadi? T pun ya. T pun titik value. Enter. T nama kita panggil T nama titik value sama dengan tanda kutip 2 ini fungsinya biar dia jadi kosong ya. Setelah di input nanti tulisan di text box itu jadi kosong lagi. T alamat
titik value sama dengan tanda kutip 2 tanda kutip 2. T pun titik value sama dengan tanda kutip 2 tanda kutip 2. Kemudian di bawahnya kita kasih perintah ini mi titik t nama titik set fokus. Nah, ini fungsinya adalah jadi ketika kita sudah memasukkan input data yang pertama, nanti ketika diklik simpan, nanti kursornya langsung menuju ke text box nama. Ya, ini fungsinya yang ini ya, perintah mi titik t nama titik set fokus ini. Nah, kalau sudah ini kita uji coba dulu. Caranya gimana? Kita klik tombol run ini ya, simbolnya segitiga ini hijau. Kita klik. Nah, jadi form yang kita buat tadi sudah jalan kan? Sekarang kita tes. Misalkan nama kita isi. Tab alamatnya Jalan Piliton B Mactan. Nomor HP-nya 081. Nah, kemudian kita klik simpan. Ya, klik simpan. Nah, maka tulisan yang ada di forum input data tadi akan berpindah ke sheet 1 tadi. Nah, kita isi lagi ya. Misalkan namanya Eko Wijanarko. Alamatnya Parang. Nomor HP-nya 082. Dan kita simpan. Nah, otomatis dia akan tersimpan di bawahnya yang pertama tadi. Nah, fungsi yang tombol batal itu untuk batal ya. Ini belum berfungsi karena belum kita kasih perintah ya yang batal. Nah, jadi perintah yang untuk form data sudah berjalan ya. Ini saya close lagi untuk kembali. Nah, sekarang kita berikan perintah yang tombol batal ini ya. Tombol batal ini silakan di double klik. Ya, nanti ada di atas itu. Nah, perintahnya adalah unload spasi mi ya. Unload spasi mi. Kita coba ya. Klik batal. Nah, maka akan keluar dari form input data tadi. Nah, itu tadi kita sudah membuat form input data beserta dengan perintahnya ya. Nah, kita tutup dulu yang tampilan jendela Visual Basic. Kita close. Nah, sekarang kita bikin tombol di sini. Di sheet 1 kita bikin tombol. Jadi ketika diklik nanti akan membuka yang tadi ya. Kita ke tab developer dulu, kemudian klik insert nih ya. Nah, di form control ini pilih yang button. Klik button, klik drag ini. Nah, nanti akan muncul jendela assign makro. Makro name-nya biarkan seperti ini saja ya. Kemudian klik new. Nah, kita masuk di Microsoft Visual Basic for Application lagi ya. Kita kasih perintah. Perintahnya adalah ketika tombol itu diklik, dia akan memanggil user form 1 ini. User form yang kita buat tadi. Jadi kita tuliskan user form 1 titik show. Jadi show tampil ya.
Nah, kita tutup. Nah, untuk teksnya kita ganti dulu. Caranya diklik kanan, edit text. Nah, kita ganti input data. Nah, kita tes. Kita klik input data ini ya. Klik. Nah, maka dia akan memanggil form user form 1 tadi ya, yaitu form input data yang sudah kita buat tadi. Nah, berfungsi ya. Kita klik tombol input data, maka dia akan memanggil user form yang kita buat tadi. Dan nanti kita tinggal ngisi ini. Misalkan namanya Satrio, alamatnya Poncol, nomor HP-nya. Nah, ini klik simpan, maka akan menyimpan di sheet 1 ini. Klik batal, maka akan keluar. Nah, sekarang kita tambahi satu lagi ya. Jadi kita tambahi lagi, kita membuat form pembuatnya atau namanya author ya. Kita kembali lagi ke tab developer, klik Visual Basic. Nah, di sini ya, di form ini klik kanan, insert ya, saya ulang ya. Di form ini diklik kanan, insert user form. Nah, maka akan muncul user form 2 ya. Nah, ini di sini kita ganti sama kayak tadi. User form 2 di bagian captionnya kita ganti author. Jadi author itu adalah pembuat programnya ya. Nah, di sini nanti hanya kita kasih gambar dan tulisan ya. Di toolbox kita cari yang namanya image ya. Klik drag di sini. Kemudian di properties ya, properties ini kita cari di bagian picture ya, picture, diklik. Ini kan none itu tidak ada, diklik yang 3 titik ini, diklik, kemudian silakan cari foto di dalam komputermu ya. Nah, misalkan foto saya ini, open, nah maka fotonya akan masuk di sini. Nah, untuk pengaturannya kita pilih yang ini aja, picture size mode, diklik, kita pilih yang ini, form picture size mode stretch. Jadi biar kelihatan semua. Nah, ini tinggal digeser-geser aja. Kemudian kita kasih nama dengan menggunakan label ya. Klik label, klik di sini di bagian caption kita ganti. Saya tuliskan nama saya Sagung Wibowo. Nah, udah. Jadi namanya ada di bawah fotonya ya. Misalkan warnanya ini pengen ganti, ini ada di sini ya, di background color ini. Misalkan kita ganti hijau, nah, maka akan backgroundnya akan berubah menjadi hijau. Oke, kita tutup lagi jendela VBA-nya. Kemudian kita bikin lagi tombol di sini, klik developer, kemudian klik insert, klik button, diklik drag, langsung aja klik new. Nah, kita berikan perintah. Perintahnya adalah ketika tombol itu diklik, dia akan membuka user form 2 tadi ya. Jadi kita tuliskan user form 2. Ini ya. Jadi user form 1 itu adalah form input data, user form 2 adalah form author yang kita buat tadi. Titik show. Jadi perintahnya untuk menampilkan jendela itu adalah titik show. Nah, kalau sudah kita close. Kemudian teksnya kita ganti, klik kanan, edit text.
kita ganti author. Ya, kita tes ya. Kita klik author, nah maka dia akan memanggil user form 2 tadi yang isinya foto dan nama kita. Di close. Nah, kalau klik input data nanti muncul user form input data. Nah, oke ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah ya. Setelah melihat video ini, silahkan buat sama seperti ini. Tapi isinya nanti ini nama, alamat sama kelas ya. Kalau ini kan nama, alamat, dan nomor handphone. Nah, sekarang nanti kalian buat nama, alamat, kelas ya. Kemudian untuk cara menyimpannya tadi nanti adalah file save Nah, karena ini adalah ada makronya ya, ada kodenya. Nanti menyimpannya bukan LSX ya. Jadi di save as type-nya itu kalian pilih yang ini, Excel Macro Enable Workbook atau XLSM ya. Nah, diklik ini ya. Jadi ekstensinya nanti adalah XLSM. Yang ini ya, ini nomor 2 ini ya. Excel Macro Enable Workbook. Kemudian disimpan. Nah, nanti yang ini, yang sudah jadi ini kalian upload di pengumpulan tugas ini ya. Ya, di pengumpulan tugas, kirim tugas ini. Kemudian nanti tugasnya yang ini ya, yang ini. Yang ini silahkan dikerjakan ya. Kalau sudah ya, yang satu ini dikerjakan, dikumpulkan juga lewat sini. Kemudian yang baru saja kita buat, itu yang tugas nomor 2 ini, dikumpulkan juga lewat forum kirim tugas ini. Oke, untuk tugas hari ini sudah selesai. Nanti silakan dilihat, kemudian dipraktekkan, kemudian kalau sudah jadi dikumpulkan ya. Oke, kita akhiri untuk materi membuat program input data dengan VBA di Excel ya. Selamat mencoba. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang lagi videonya, tidak apa-apa, sampai bisa nanti. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.